Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Rona Tobi, kita akan membahas tentang mengampuni. Apa kata Yesus tentang mengampuni? Di Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, apabila kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi apabila kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Mengapa kita harus mengampuni? Ada 3 hal mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama adalah karena itu perintah. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu saling mengampuni. Jadi Tuhan mengajari kita, Tuhan memerintahkan kita agar kita saling mengampuni satu sama yang lain. Yang kedua, cermin dari kehidupan rohani. Apa maksud dari cermin dari kehidupan rohani? Jika seseorang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, itu berarti dia belum mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Itu berarti dia belum percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Itu berarti dia belum mengalami kasih yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, kehidupan rohaninya akan terhambat. Kehidupan rohaninya tidak akan bertumbuh karena ada sikap hati yang tidak mau mengampuni kesalahan dari orang lain. Yang ketiga adalah hukum tak bertuai. Mengapa dikatakan hukum tak bertuai? Karena ketika kita mengampuni, maka kesalahan kita akan diampuni. Dan ketika kita tidak mau mengampuni, maka kesalahan kita tidak akan diampuni. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Apa keuntungan jika kita mau mengampuni? Ada 3 keuntungan jika kita mau mengampuni. Yang pertama, kesalahan kita akan diampuni, dosa-dosa kita akan diampuni, pelanggaran kita akan diampuni jika kita mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Yang kedua, ada perasaan lega, ada perasaan sukacita, ada perasaan damai sejahtera ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, kepada orang yang menyakiti hati kita, kepada orang yang melukai hati kita. Yang ketiga, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu sudah pasti saudara. Seseorang yang mau mengampuni orang lain, seseorang yang mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatinya, itu berarti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Apa kata Alkitab terhadap kita? Bagaimana sikap kita terhadap musuh kita? Alkitab mengajari kita untuk kita mengasihi musuh kita. Alkitab mengajari kita untuk kita berbuat baik kepada musuh kita. Di Lukas 6 ayat 35 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang melukai hatimu, kepada orang yang membencimu, kepada orang yang menyakiti hatimu. Jadi firman Tuhan mengajari kita untuk kita bersikap baik, untuk kita berbuat baik kepada orang yang melukai hati kita. Yang kedua, di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan mengajari kita untuk kita mengasihi musuh kita. Tuhan mengajari kita untuk kita berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Berdoa bagi orang yang mengasihi kita, berdoa bagi orang yang berbuat baik kepada kita, itu sangat gampang saudara. Tetapi Tuhan mengajari kita berdoa bagi musuh, berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Pertolongan daripada Roh Kudus, kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita mendoakan orang lain, mendoakan yang terbaik buat orang yang menyakiti kita. Apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni? Ada 4 hal yang akan terjadi jika kita tidak mengampuni. Yang pertama, dosa kita tidak akan diampuni. Yang kedua, membuka diri terhadap banyak dosa. Apa artinya membuka diri terhadap banyak dosa? Seperti ini contohnya. Jika saya tidak mau mengampuni teman saya, otomatis ketika aku berteman dengan orang lain, maka keburukan lain akan kusampaikan terhadap teman yang melukai hati saya itu. Enggak mungkin atau sukar bagi saya untuk menceritakan hal-hal baik yang dilakukannya, tetapi menjelekkan namanya, mengejek dia, memburuk-burukkan namanya, itu yang akan terjadi. Sehingga membuka diri saya terhadap banyak dosa-dosa yang lain akan terjadi lagi ketika sikap hatiku tidak mau mengampuni. Yang ketiga, jika kita tidak mengampuni, yang terjadi adalah tidak ada kasih di dalam kita.
Jika kita tidak mau mengampuni, itu buktinya bahwa kasih Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Sebab di 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kalau kita masih marah kepada orang yang melukai hati kita, atau kita tidak mau berbaikan dengan orang yang melukai hati kita, orang yang mengecewakan kita, itu berarti kasih Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Yang keempat dan yang terakhir adalah jika kita mau mengampuni, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur 133. Jika terjadi kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kepada orang yang hidup. Shalom.